Judul: Sejarah Singkat Lahirnya Pancasila, Warisan Toleransi BPUPK dan PPKI. Halo generasi muda, tahukah kamu, Pancasila, dasar negara kita, lahir dari proses yang penuh perdebatan dan kompromi dari kenegarawanan para pendiri bangsa di dua badan penting BPUPK dan PPKI. Bagian 1, Perumusan di BPUPK. Proses dimulai dalam sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pada Mei hingga Juni 1945, dalam proses sidang ini, 3 tokoh utama menyampaikan usulan dasar negara dan yang paling bersejarah adalah pidato Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 prinsip yang ia beri nama Pancasila. Tanggal ini kita kenang sebagai hari lahir Pancasila. Usulan ini kemudian dirumuskan lebih lanjut oleh Panitia 9 dan menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam ini menjadi cikal bakal Pancasila meskipun masih memuat kalimat yang berpotensi memicu perpecahan. Bagian 2. Pengesahan di PPKI, Panitia Persiapan. Setelah BPUPK selesai bertugas, lahirlah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Peran PPKI sangat krusial. Jika BPUPK adalah tempat lahirnya Pancasila, maka PPKI adalah badan yang mengesahkannya. Pada sidang pertama PPKI, tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, para pendiri bangsa melakukan kompromi monumental demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa yang baru merdeka. PPKI bersepakat menghapus 7 kata pada sila pertama Piagam Jakarta. Kalimat yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi rumusan final yang kita kenal sekarang, ketuhanan yang Maha Esa. Melalui keputusan ini, PPKI secara resmi menetapkan dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini mengajarkan kita 2 nilai utama. Yang pertama, nilai kerakyatan, musyawarah. Seluruh proses dilalui melalui diskusi dan perdebatan yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, nilai persatuan Indonesia, toleransi tertinggi. Keputusan PPKI untuk mengubah sila pertama adalah bukti nyata bahwa kepentingan negara kesatuan diletakkan di atas kepentingan golongan manapun. Ini adalah warisan toleransi yang tak ternilai. Relevansi bagi generasi muda saat ini. Sebagai generasi muda, kita wajib meneladani semangat BPUPK. Pelajaran bagi kita adalah: pertama, stop perang di media sosial. Terapkan musyawarah, bukan perpecahan. Dengarkan dan hargai pendapat orang lain. Yang kedua, jaga kebinekaan. Utamakan persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan pandangan karena persatuan adalah warisan termahal dari para pahlawan. Refleksi pribadi saya, sebagai generasi muda, mari kita teladani semangat para pendiri bangsa, jauhkan perpecahan, utamakan musyawarah, dan pertahankan persatuan di tengah segala perbedaan yang ada. Pancasila adalah rumah kita bersama. Musyawarah mengajarkan kita untuk melawan polarisasi digital. Di tengah hiruk-pikuk media sosial, kita harus mendengarkan data, bukan hanya emosi. Hindari memaksakan kehendak dan utamakan diskusi yang sehat. Toleransi dan persatuan mengajarkan kita untuk mengelola keberagaman identitas di era ini. Jangan biarkan perbedaan suku, agama, atau pilihan politik mencegah batas yang memecah. Jadilah generasi yang inklusif dan selalu menempatkan persatuan bangsa jauh lebih berharga daripada ego pribadi atau kelompok. Pancasila bukan hanya sejarah, tapi pedoman hidup kita. Mari kita warisi semangat, toleransi, dan kompromi para pendiri bangsa untuk membangun Indonesia yang baik, utuh, dan maju.